Pak, kita nggak punya uang kok malah diajak refreshing. Sangunya dari mana, Pak? Duh, dapat makan, transport kita iya. makan, misal sampai nginep ya makan semua kita cover gitu. Itu katanya nggak ada. Berarti yang penting karyawan bahagia. Gitu katanya nggak ada uang. Itu dana saving. Iya. Yang harusnya dana saving ini untuk kenaikan gaji kalian tahun depan. Tapi saya pakai dulu. Jadi tahun depan ya nggak tahu. Makanya kerja keras kalian gitu. Yang ketiga, Pokoknya intinya membahagiakan dari Membahagiakan. Nggak seandainya kamu punya istri yang menyuruh kamu nikah lagi. nah, jawab 3. Iya jawab. Apa Siapa? yang akan kamu lakukan? 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, selamat datang kembali di podcast Majelis Ikhwan Idaman. Bareng saya Raga Satria. Saya Dani Rahmati. Dan saya Muhammad Septian. Ya alhamdulillah hadir kembali bersama Anda, teman-teman muda dan juga mitra Muslim dimanapun Anda berada. Malam Ahadnya dibarengi sama Majelis Ikhwan Idaman atau MID ya. Anda juga bisa melihat tayangan visual kita di YouTube Suara Muslim TV ataupun juga mendengarkan siaran kita di berbagai kota ya. Ada Surabaya dan sekitarnya. Kepanjangannya kan apa? Gerbang. Kerta, Susila. Pas. Iya. Susila. Iya. Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Enggak ada A-nya ya? Susila. Bukan. Susila Pas. Coba singkatannya dulu siapa? Gerbang Kertasusila Pas apa? Gerbang Kertasusila Pas. Gresik. Bangkalan. Gerbang Kertosono. Kertosono. Bukan Mojokerto. Apa lagi? Kertasusila Pas. Sidoarjo, Pasuruan. Loh, Sidoarjo Kota. Oh, Sidoarjo. Kakak ngawur. Kerta. Tane apa tadi? Loh, tayo. Tadi. Kerta itu Mojokerto. Beda lah to ambek ta. Gerbang Kerto, Susila. Surabaya. Sidoarjo. Sidoarjo, Lamongan, Pasuruan. Oke. Tambah lagi. Habis ini Mal. Gerbang Kertasusila Pas Mal. Mal itu. Kan renya ada Malang. Oh iya. Batu dah. Ya kan masuk Malang, Bos. Beda. Batu Malang. Beda itu, Lur. Batu itu Diprotes mitra Muslim. Batu itu kota, tapi masih masuk bagian Malang. Beda tapi. Masa? Iya. Ciri sopo? Sudah ada pemekaran, Lur. Ayo, ya apa penjelasannya ranah publik? Oke, seperti itu ya, dimanapun Anda berada. Loh, maupun terus juga... selain gerbang Kertasusila Pas kan ada Lumajang dan sekitarnya. Lah iya ini mau tak jelaskan. Iya. Ya. Ya, dimanapun Anda berada, baik itu di gerbang Kertasusila Pas maupun juga yang ada di Temanggung, Jawa Tengah, di Angka 17 FM, dan bahkan kemarin-kemarin juga ada yang bergabung, baik itu ada dari Palembang, Sulawesi, dan sebagainya. Gabung kemarin di program Hasanah Rumah Tangga dari Palembang langsung. Ibu Jannah. Ibu Jannah. Ibu surga gitu ya. Singkatannya apa Iya. Jannah itu? Kok malah singkatan? Saya Tapi bukan bikin singkatan. Saya bukan Ustadz Kofi. Itu ya, alhamdulillah. Semoga ini semakin banyak lagi yang bisa mendengarkan siaran kita. Amin. Yang mungkin harapannya bukan hanya di Jawa Timur saja, ada radio-radio lain yang turut juga menyiarkan siaran Suara Muslim gitu ya. Mungkin di luar pulau gitu ya, Raga ya. Dulu juga pernah ada di Madura, kan pernah kan dulu ya? Iya. Banyak. Itu Rasda FM di Sumeneb dan lain sebagainya gitu ya. Dan malam hari ini tema yang spesial yang akan Lumajang, kita bahas. Tuban, Ya kan gerbang Kertasusila Pas. beda sih. Iya loh, beda. Lumajang dan sekitarnya, Ya, terus Lumajang Tuban dan sekitarnya. sekitarnya. Ya itu. Iya, kamu kan jelasin. lebih paham. Kamu aja. Iya wes, lanjut. Ya lanjut, Lumajang jelaskan. Ya tapi nggak tahu aku coverage areanya yang Lumajang. Lah kan yang pernah ke Lumajang, Dani. Lumajang. Iya. Sumber foto ya? Ya jadi kalau di Suara Muslim ada Suara Muslim Lumajang juga. Nah, Ya. ini mengcover area Lumajang dan sekitarnya. Sekitar Lumajang itu apa aja sih? Pronojiwo. Loh, betul kan? Nah,
Kabupatennya lho. Terus? Kabupatennya. Ya, hah? Lumajang Kota, Lumajang Kota. Iya. Terus? Pasirian, Pasirian, Terus? tempe, Terus? Kangkung. Rawa kangkung. Loh, itu lah desa-desa sih, bukan? Iya sih. Iya. Iya sih. Oke, artinya mengcover itu Enggak ya. sampai keluar kabupaten lain Banyuwangi, Bisa. Probolinggo enggak? Jember bisa sampai Jember. Iya. Oh iya. Jember saya bisa. Sampai bahkan mau ke Bali. Bali bisa. Oh, makanya kan ada Pak beberapa Hafid kota di yang- Kelungkung. Iya, di Kelungkung Bali. Ada juga sih yang streaming juga ada yang selalu setia gitu ya. Bahkan yang di luar negeri yang di Mekah yang dulu Ada Ada Ya. Malaysia juga dari ada. Malaysia, Papua, Cina ada. Cina di Guangzhou. Gongsu. Iya kan? luar biasa. Sampai hafal aku. Iya. Jenenge apa? Saiful. Pak Enggak tahu lupa. Iya, Siapa iya. ya? Siapa lo? Lali sisan. Soal siapa? Pak Sodikun. Ngawur kerian. Di Krian itu sama Pak Murib Sunandar yang belum. Iya lama. Lama nggak bergabung ya Pak Murib ya? Terus selain Lumajang juga ada Tuban. Tuban dan sekitarnya itu berarti mana? Lamongan. Iya, Lamongan, masuk Bojonegoro. Bojonegoro, Lamongan, Tuban, kemudian sampai ke daerah pinggiran Jawa Tengah. Cepu. Oh, Cepu, sampai hampir ke Kudus. Rembang. Rembang sampai juga. Masuk Kudus itu. Terus masuk Kudus juga bisa masuk Kudus. oh, luar biasa. Jadi semakin luas harapannya ya, insya Allah setelah ini juga ada yang Semakin baru-baru lagi nanti ya insya Allah. Baru-baru lagi. Apa yang baru? Radionya. Di Malang. Iya, maksudnya panjaran siarannya Iya. yang baru gitu ya. Sama program-program dan kru-krunya semoga istiqomah semuanya. Oke. Seperti itu dan harapannya pun juga amin Iya. amin dan harapannya dengan semakin luasnya pancaran kita gitu ya, bukan hanya di Surabaya saja, juga nanti ketika ada yang ikut mensupport dakwahnya Suara Muslim, ingin dipromokan berkaitan dengan bisnisnya gitu ya, itu juga akan semakin luas lagi bisa didengar oleh masyarakat gitu ya. Harapannya seperti itu. Bukan hanya masyarakat Surabaya dan sekitarnya saja, bukan hanya gerbang Kertasusila Pas saja, tapi juga yang nantinya mendengarkan siaran kita atau iklan kita itu nanti juga akan dari berbagai daerah seperti itu. Oke. Oke, itu mungkin sekilas, dan yang mau ngiklan langsung saja gitu ya, hubungi. Septian. Kamu marketing kan? Iya, Manajer saya event. boleh, tunggu Suara Muslim boleh, di WA-nya non Suara Muslim juga boleh, 0855 3000 938. Bukan masalah lakunya, bukan masalah larisnya, tapi masalah berkahnya usaha. Oh, winter ya. Winter ini. Ya harus pinter gitu ya. Oke, kita hari ini mau bahas apa? Mau bahas apa hari ini? Sesuai Bahasa dengan apa? yang produser sampaikan tadi kepada kita. Kamu tadi kan sudah briefing apa ya, Iya. Pak? Enggak briefing aku. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan bahas karena nggak ada bintang tamu ya hari Iya, ini. sebenarnya ada bintang tamu, Ah. tapi ternyata ada beberapa hal sehingga belum bisa hadir hari ini. oke. Sehingga ya kita hadirkan edisi khusus atau edisi spesial Majelis Ikhwan 3 orang saja. Majlis Ikhwan gitu Idaman, ya. iya betul. Karena kemarin kita libur ya beberapa pertemuan Ya, karena ya Banyak banyak 17-an. lomba 17-an, Banyak terus event. ada banyak agenda lah di bulan Agustus, dan alhamdulillah ini nggak mungkin kita libur lagi ya meskipun Benar. narasumbernya nggak bisa, jadi kita tetap siaran menemani Mitra Muslim di malam Ahad spesialnya, khususnya bagi para jomblo nih Ya. yang biasanya malam Ahad ngapain jomblo biasa? Istiqosah ya. Yakin. Luar biasa. Gak apa-apa. Doa bersama kan namanya. Ya, doa bersama. Terus ngapain lagi biasanya jomblo? Biasanya Kamu libur kan Sabtu malam Ahad? masuk aku Sabtu. Enggak, malam Ahad libur. Kan Sabtu pagi tok maksudnya. Iya. Malam pulang. Sabtu ya biasanya kalau aku sendiri ya dengerin podcast Suara Muslim di YouTube itu. Oh iya. Iya. Kamu dengerin suaramu sendiri? Iya, kan kita yang tampil kan. Itu karena ingin tahu atau emang nggak ada teman? karena kan apa ya, antusiasmenya banyak sekali kan yang melihat. Nah, itu kan Iya, tak? aku support dengan like, kemudian share gitu. Oh, gitu. Saking banyak yang melihat tadi. Bukan kan. ingin mengkoreksi diri gitu nggak? Nggak ya? Seru soalnya. Tapi ingin mengkoreksi diri gitu nggak? Jadi kan kalau di Majelis Wanidaman kan membahas tentang hal-hal yang ringan, renyah, gurih, Tapi? berbobot. Kan biasanya kan ada podcast yang
ini ya ngalor ngidul gitu. Iya. Nggak jelas kayak kita ini sekarang. Jadi menjelekkan. Tadi habis meninggikan trot. Enggak. Tapi memang sangat ini banyak ilmu-ilmu yang bisa didapatkan. Iya, meskipun disampaikannya dengan santai gitu ya. Betul. Dan Iya. banyak inspirasi sih. Karena yang menjadi narasumber kita itu kan bukan hanya ustadz. Kalau biasanya kan rata-rata kan ustadz gitu ya. Bukan hanya ustadz, tapi mungkin dari berbagai latar belakang, pengusaha, bahkan kemana juga ada penulis gitu ya. Penulis. Santri gitu ya, santri, ataupun betul. juga General Manager. general manager. GM. Kemarin Oh ada iya, GM, General ya. Manager loh ke sini. Iya, GM, kemudian juga ada juga yang relawan gitu ya. Iya. Pernah juga. Banyak lah. Banyak lah. Intinya. Kalau Anda ingin diundang podcast Suara Muslim MID bisa komen. Bisa. Cowok tapi ya. Iya, Bisa kerjasama nanti. iya, terutama yang belum nikah gitu ya. Oke. Oke. Baik, jadi hari ini kita bahas hal-hal yang lagi viral gitu ya di media sosial. Dimulai dari Yang sedang ramai mungkin yang hari ini terjadi beberapa waktu yang beberapa lalu hari gitu ya. adalah naiknya berat badan. Loh. Oh bukan. Kamu Oh itu. iya, bukan. Naiknya bahan bakar minyak gitu yang sedang ramai. Oke. Kemudian juga ada yang lain. Jadi kita bahas yang BBM naik dulu ya. Ya, Jadi naik. Tapi sebelum ke arah BBM naik gitu ya, ini kan mungkin sedang pusing gitu ya. BBM naik. Saya kemarin itu baca status gitu ya. Statusnya siapa? Statusnya nggak tahu temen kayaknya. Cewek atau cowok? Cowok. sih. Masa Iya cowok. kamu Cowok. suka stalking kan ya? Cek? Enggak. Cowok. Statusnya gini. BBM naik, Ya. bahan pokok kayak beras naik, telur naik, ayam naik, kemudian Berambang? juga berambang ikut Turun. naik sedikit. Naik dah. Sedikit naik. ya. Kemudian juga mungkin habis ini juga mungkin berkaitan dengan perjalanan gitu ya, kayak Kalau gaji. itu naik ya sebelum gaji. Oh, iya. Gaji nggak tahu naik apa enggak, tapi yang jelas biar tulisannya di status itu ya, yang jelas meskipun yang lainnya naik, untuk istriku sayang uang bulanan tidak naik. Oh iya. Itu ya. Oke, ini kan mungkin sekarang kan mungkin sedang ini ya, banyak yang bergejolak. Maksudnya oh ini kok naik sih dan lain sebagainya. Tapi andai kita boleh kan mengandai. Boleh. Mengandai kan boleh. Sesuatu yang bisa terjadi atau yang tidak terjadi boleh. Boleh kan mengandai. Nah, andai. Jawab nanti silakan dijawab. Oke. Andai Dani punya uang banyak. Andai aku punya uang banyak, Kamu mau ngapain gitu tuh? Kamu mau ngapain kalau punya uang banyak? tak sebar-sebarkan ke Ini beneran loh, ini beneran. Iya. Kamu mau ngasih BLT berarti? bukan PLT ke Suara Muslim. Atau bukan. kamu mau mencalonkan sebagai DPRD? Maksudnya kalau aku punya uang banyak ya, tak kasih ke lembaga-lembaga Al-Quran, kayak Suara Muslim, kayak Quran, bantu-bantu orang. Katanya nggak ke Suara Muslim. Iya, tapi bukan bentuk PLT. Dan kan dijadikan, kamu kasih PLT ke sini gitu. Oh iya. Berarti kalau kamu punya uang justru malah kamu kasihkan gitu ya? Karena kan kata konsepnya Pak Ustadz, kalau uang itu dibagikan akan semakin bertambah dan bertumbuh. Kan? Gajimu buat aku ya bulan depan ya? Tidak habis. Bulan depan. Oke, itu satu kan, dibagi-bagikan. Ada tiga pokoknya, tiga. Dibagi-bagikan. Tiga. Satu dibagi-bagikan. Dua. Katakanlah mungkin sekian persen gitu ya, 50% dibagi-bagikan, masih 50%. Pengen usaha sendiri, bangun usaha sendiri. Apa? Contoh usaha apa? Usaha yang berkaitan tentang nggak ada habisnya. Bisa pakaian, bisa makanan dan minuman, atau kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Sabun, beras, Oh sembako. ya, ya, Betul berarti. betul. Ya kan kayak juragan bawang ini. Brahms. Silakan Brahms. Oke. Dua, tiga. Yang ketiga, untuk saving. Ditabung. Ditabung. Buat apa? Nabung tujuannya. Tujuannya jaga-jaga. Kalau Kalau misalkan nggak sesuai dengan harapan,
usaha bangkrut misalnya. Kan masih ada jaga-jaganya. Oh. Terus nggak ada pikiran mau nikah? Nah, itu Nggak ada pikiran berarti dia. Sep, gimana ini? loh, nikah kan nggak harus punya uang banyak toh. Kamu kan Sekarang loh, katanya dulu harus tabungannya segini segini. Kamu tanya ke Masa sih narasumber. aku- Iya. Ayo. pokoknya kan kalau nikah yang punya uang pas gitu aja kan, nggak selalu banyak tapi bisa buat WO. KUA, Oh, ya. kemudian Gedung. MC. MC kan kamu bisa sendiri. Ya masa aku nikah tak MC sendiri. Ya nanti Kayak- aku sama Septian buat gratis. kayak sekarang itu yang nikah itu nyanyi sendiri dangdut. Oh, iya. Ada kan ya? Iya. Ada yang kira sendiri juga. Oh iya. Eh, Rame itu. Kamu mau kayak gitu? Enggak, aku kan enggak Dan bisa. ini bisa MC. kiroa dia. Bisa ya? Nggak bisa. Bisa. Kalau nyanyi bisa, Bu. Iya sih, fokus tadi. Pinter ini. Berarti apa saving? Saving ya, saving. Berarti disimpan, nggak dikeluarkan. Iya, ditabung. Katanya kamu mau punya pondok. Ya sudah punya. Lu nggak, maksudnya dulu kan aku pengen kayak buat yayasan gitu Udah lah. punya. Ya, itu di Oh, sudah lembaga. punya, ya? Bukan, belum. Oh, makanya- Punya keluarga banyak. tapi Belum. milik keluarga kan ya. Belum punya. Masya Allah. Milik keluarga iya kan. Makanya kok banyak akhwat yang daftar gitu. Iya. Daftar utang atau daftar apa ini? Nggak ada sih sebenarnya. Kalau Ada. yang punya lembaga ya punya keinginan. Tapi kan sudah masuk yang di nomor awal tadi. Ah. Itu kan kalau misalkan punya uang yang banyak. Oke. Nah, ya. kalau Septian? Oke, jangan ke sana dulu. Itu kan jika Lah, kok aku punya uang banyak gitu ya. Maksudnya kan mungkin aman, nggak mikir berkaitan dengan beban dan lain sebagainya. Seperti yang tadi, tinggal bagi-bagi uang, kemudian membuat usaha yang bisa mencetak laba-laba berikutnya. Kalau raga, ini mungkin juga saat ini mungkin dialami juga banyak orang. Raga, kalau misalkan jika sekarang punya banyak karyawan, Punya banyak. Kok beda ya pertanyaannya? beda, harus beda. Kalau punya banyak karyawan. Banyak karyawan. Diapakan? Karena kan otomatis kan kalau BBM naik, kemudian juga bahan-bahan naik, kemudian kan memikirkan juga kesejahteraan Karyawan. gitu kan. Apa yang dilakukan ketika punya banyak karyawan? 3 hal. Apa yang- Diapakan karyawannya maksudnya? Ya tetap pertama dimotivasi ya kan. Bahwasanya ketika kalian nanti meskipun BBM naik, tapi ketika kalian kerjanya ini tetap semangat, insya Allah nanti bisa dapat bonus tetap. Oh gitu. jadi- Menjanjikan bonus berarti. Ya kita iming-imingi. Iya, meskipun nggak pasti nanti. Ya nggak tahu kan. Lah kok ketawa ya? Kamu ini bos loh, ibarat bos. Ya pasti harus optimis kan. Iya, Sebagai seorang. Iya, pasti nggak pasti optimis dulu. Iya optimis dulu. Jadi meski tenang aja teman-teman semua gitu. Misalkan karyawan kan, teman-teman semua tenang aja meskipun harga BBM naik. Ya. Sementara ini gaji kalian masih tetap belum Aman. naik. Iya masih belum naik maksudnya belum naik. Tapi insya Allah nanti kalau kalian kerja keras terus kemudian lebih Giat lagi, lebih gitu ya. maksimal lagi. Nah ini bisa kalian dapatkan bonus-bonus tadi untuk mengcover kenaikan BBM. Motivasi yang pertama. Satu motivasi. Nomor 2. 2. Yang kedua apa ya? Kalau nggak kesampaian, Oh iya, plan B-nya ya, misal nggak kesampaian, ya mungkin itu saya akan, karena saya orangnya itu nggak tegaan ya, nggak bisa tega gitu sama orang lain. Ya mungkin minimal itu meskipun belum bisa menaikkan gaji mereka karena kebutuhan itu kan, ya minimal saya ajak refreshing ini karyawan. Jalan-jalan. Dengan dana saving, pasti kan ketika punya perusahaan ada dana saving toh. Nah itu mungkin saya manfaatkan untuk jalan-jalan tipis-tipis lah. iya. Ya, misalkan ke yang Alun deket-deket. Sidoarjo, Pentol gitu ya. Itu kalau karyawan saya anak SD. Masa boleh pentol kok sudah. Kita loh haming refreshingnya. Li tapi masuk tuku pentol. Beli pentol gitu kita. Kapan? Lah Mak Feti nganu beli pentol di bawah. Ya beda tapi ini bukan kayak senam humming itu kan memang ada pelatihan khusus Ya. itu kan. Tapi ini benar-benar refreshing aja. Refreshing. Terus sama nyari ide-ide baru. Pak, kita nggak punya uang kok malah diajak refreshing. Sangunya dari mana, Pak? Duh,
dapat makan, Iya, transport iya, kita iya. makan, misal sampai nginep ya makan semua kita cover gitu. Itu katanya nggak ada Berarti yang penting karyawan bahagia. gitu katanya nggak ada uang. Itu dana saving. Iya, iya, iya. Yang harusnya dana saving ini untuk kenaikan gaji kalian tahun depan, tapi saya pakai dulu. Jadi tahun depan ya nggak tahu, makanya kerja keras kalian gitu. Yang ketiga, Pokoknya intinya membahagiakan dari Membahagiakan. kedua. Ketika Yang ketiga kemungkinannya apa ya? Masalahnya saya nggak pernah itu sih. Duh, kok direktur kok ngomong ngono? Ini kan pemikiran anak muda. Anak muda biasanya kan out of the box Iya. gitu ya. Oke. Apa ketika punya banyak karyawan Di PHK atau gimana? Oh, mau enggak, di enggak. PHK? Lah kan Nggak mungkin. anak Anak kalau muda sudah itu nggak ada justru malah- solusinya sama sekali, Mm-mm. tak suruh ini apa yang lain tak suruh buatkan usaha. Oh, tak suruh freelance ya mungkin. Freelance ya. Gitu. Gitu malah. Enggak. Ya kita tentu evaluasi lagi gitu kan. Ideal. Oh, yang ketiga ini yang ideal aja. Jadi yang ketiga ini idealnya pasti saya akan menaikkan gaji karyawan sesuai dengan kenaikan BBM. Jadi misal BBM naik berapa persen gitu kan. Misal naik 5% ya saya naikkan gaji karyawan 5%. Tapi itu kemungkinan yang paling jauh kan, saya taruh di nomor 3. Kalau misalkan apa ya kayak laba Kalau perusahaan. sehat, ketika perusahaan sedang baik-baik saja, ya kenapa enggak kan? Karena karyawan ini yang justru ya membuat perusahaan jalan kan. Justru membuat saya bisa jalan-jalan sampai ke Turki gitu kan, ya karena mereka. Oh iya tak, ketur kita. Ya kan, lo katanya harus mengandai-andai. Oh, iya. Siapa tahu dia ini ya. Anak muda. Didoakan ya terus jadi direktur. Ya, jadi Amin, ya 3 ini aja sih. Nah, saya ingin tanya oleh Septia nanti. Ya apa ya? Nah, Oh, gak usah aku. Oh, gini. Saya tanya. Udah ada pasti aku. Seandainya. Seandainya. 3 hal ya. 3 hal. Tiga jawab. hal. Seandainya istrimu Ojo masalah pribadi, Pak. enggak masalah lah, itu ya pribadi ya. Iku mau kudu kan mengandai-andai. Gak terlalu pribadi nih. Iya, gak terlalu pribadi. Ya enggak terlalu pribadi kok. Enggak. Enggak, seandainya kamu punya istri yang menyuruh kamu nikah lagi. nah, jawab 3. Iya jawab. Apa yang akan kamu lakukan? Satu, tak tanya dulu apa alasannya. Kenapa kok saya disuruh nikah lagi? Ben ada temennya Mas Unu. Ben gak Iya. capek kita Iya kan tak tanya dulu. Kemudian misalnya. kalau jawabannya itu benar-benar ini ya, maksudnya ada logis, kemudian juga ada dampak positif untuk saya dan juga istri dan Kenapa juga tidak? keluarga. Ya kan tidak masalah. Iya. Kalau istri lah ya, istri. Terus kedua. Iya, Yang kedua, saya juga akan melihat dulu kemampuan saya, maksudnya berkaitan dengan finansial, kemudian jadwal. Jadwal apa? Jadwal ini? Jadwal kerja maksudnya. Oh, Kan tak kira kalau nggak jadwal- ketemu ini kan nggak enak. Jadwal kerja pasti kan harus membagi waktu gitu kan. Oke. Apalagi saya kan jadwalnya kan maksudnya cukup ini kan, cukup Jauh juga. Misalnya Mam. gitu ya, pada- uangnya nanti kamu dikasih Allah banyak uangnya. Jangan dulu ini dulu. Iya lah tadi kan tadi lihat finansial. Oh iya, finansialnya oke berarti langsung. Iya kan. Iya. Nah, sebentar Oke, dipotong ini ya, Pak. Sebentar. Kan pertama tadi saya tanya perjelas dulu alasan Iya. istri dan lain sebagainya. Apakah ada benar-benar kebermanfaatannya daripada kemudorotannya gitu kan. Kemudian ketika itu sudah Ketika alasannya logis kamu oke berangkat. Oke. Oke. Tapi ada bukan oke dulu. Finansial. Lihat yang kedua. Oh, lihat dulu. Lihat yang kedua berkaitan dengan finansial maupun juga bagaimana saya memenuhi hak dan juga tanggung jawab Oke. saya sebagai seorang Alasan suami. istri logis, finansial oke, ketiga. berangkat berarti. Ketiga Bentar, dulu. ketiga. Oh, ketiga. Baru ketiga saya tanya ke orang tua. Orang tuanya siapa? Orang tua saya dan juga mertua. Kan orang tua. Kalau oke. Kalau orang tua saya itu mengiyakan karena kan orang tua itu kan ridho Allah juga ridhonya orang tua gitu Iya. kan. Iya kan bener kan? Iya. Lu kok mau guyu? Enggak ada yang Oh, iya. loncat. Vitamin. Iya, itu kan maksudnya ketika Kamu minta izin orang tua sama mertua. orang tua dan juga mertua. Karena apa? Ketika
kan bukan hanya orang tua saja, orang tua kan orang tua kita, tapi jangan sampai ketika kita izin ke orang tua kemudian mengabaikan mertua. Bagaimanapun mertua itu kan nanti kan sakit kalau tidak mesti anakku lek di madu gitu kan. Jadi izin juga ke mertua agar juga tidak menyakiti hatinya. Kalau semuanya oke, ada nilai kebermanfaatan dan lain sebagainya, ya saya istikharah dulu. Loh kok 4? Iya. 3 toh. Semua dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Misal istikharah oke. Seperti kayak misalnya saya naik kuda gitu. Ya istikharah itu tergantung nanti. Apa emang artinya itu? Mas Yuda ya iku naik kuda istikharah. Apa itu? Istikharah oke, berangkat. Ya istikharah itu nanti kan nggak hanya sekali toh di istikharah itu. Misalkan oke gitu. Berarti. Iya, petunjuk ya udah. Ya mohon petunjuk. Lah iya, kalau petunjuknya nikah. Ya kan kita nggak tahu petunjuknya gimana. Loh, lah kan andai-andai. Kalau petunjuknya iya. Bismillah iya. Iya kan? Ya kalau banyak kebermanfaatannya ya nggak masalah. Oke. Toh ini kan juga tidak menyalahkan kebaikan. Istri jadi ada temennya kalau mempersiapkan sesuatu. Bukan masalah itu. Kembali ke faktor-faktor 1, 2, 3, 4 tadi. Kembali ke sana terlebih dahulu. Kan ada alasannya toh. Maksudnya istri nyuruh, Mas nikah lagi. Kan nggak mungkin nggak ada alasan yang kuat. Misalkan alasannya kenapa? Misalkan hartanya Septian banyak di kota-kota. Jangan itu tadi kan pertanyaan buat kamu. Iya, Mas di sana lo nggak ada yang jaga, Mas. Oke. Ya saya Septian gitu ya. Mas cari di sana gitu. Iya. Ya intinya ya seperti itu tadi. Berarti ada kemungkinan kan? Ada semuanya. Ya 4 poin itu tadi 4 kan. 4 poin itu tadi yang menentukan. Saya rasa nggak terlalu rumit ya 4 poin itu. Insya Allah mudah semua ya. Iya. Mari ini bujuku dulu. Oke, jadi terkait BBM naik. Nah, ini kita ingin bahas, pengen tahu ya pendapat dari teman-teman MID masing-masing gitu ya terkait kenaikan BBM. Mungkin dari Septian dulu. Setelah kemarin kok malah aku sing kena. Gak apa-apa, urut lah ya, habis kamu aku Dani ya. Jadi setelah kenaikan BBM kan kemarin sempat isunya itu kan per 1 September kan. Iya. Dani sampai war-war ke saya hari Rabu malam juga kon isi BBM. Mobilmu ndang kebono. Semuanya akhirnya ya wis, saya emang pas habis motor saya sepeda motor antri semua sampai di pom bensin tempat saya itu antri mobil itu sampai jajar sampai di Alfa apa di minimarket itu panjang. Malam hari Rabu malam waktu itu pas tanggal 31 Agustus. Ternyata paginya nggak jadi. Apa maksudnya? Alah gak mudah wis iku ada rasa kecewa sama rasa senang kan tentunya. Alhamdulillah Kak Sido naik berarti mek wacan. Tiba-tiba tanggal berapa itu yang beritanya keluar? 1, 2, 3 ya. 3 jam siang-siang. Dikasih waktu setengah 2 rilis, setengah 3 langsung naik. Nah, itu bagaimana menurut kamu? Kemarin itu tanggal 3 ya. Tanggal 1 saya enggak bingung, liane kan bingung ngisi-ngisi. Wis munda ya munda gitu. Tanggal 31. Soalnya aku ndelok rame ya. Terus kemudian saya ngisi solar. Kan penter kan, solar tak isi kan karena kan perjalanan jauh kan. Tak isi solar itu jam 12:30-an. Pas tanggal 3 itu. Di Surabaya. Jadi sekalian berangkat ke seorang muslim kan, tak isi. Terus ngobrol sama ini penjaga ini kan, SPBU nih kan. Pak, iki si dong muda tak? Tak tanya gitu. Gak ngerti yo Mas. Pengenane ku Mas, petang dino. Wong iku kena prank gitu. Mosok Pak. Jalan ini Mas, dari sini sampai aspal. Jadi pom ujung yang paling sampai aspal. Iya, di tempatku ya gitu. Berapa kali? Panjang. Yo lagi beberapa hari ini Mas setelah tanggal 2 ini wis mulai sepi. Jadi saya enggak seberapa antri. Terus kemudian isi full ya, Mas? Tak isi full. Ya kan enggak ngerti kan, entah kok muda pokoknya ya wis isi full aja. Dan habis gajian kan. Kan gitu. Isi full aja. Kemudian langsung ke seorang muslim jam 2-an lebih sedikit buka-buka. Loh, Dani nge-share. Loh, itu muda. Alhamdulillah habis tak isi. Kan gitu. Ya ini menurut saya ya. Menurut saya sih, ya menurut saya. Nah iya apa?
maksudnya apa ini ya menurut saya? Loh, menurutmu gimana tentang kenaikan BBM ini kan kalau dari pemerintah kan agar subsidi itu bisa tepat sasaran gitu kan. Jadi dialihkan ke BLT gitu kan. Karena selama ini ketika BBM tersebut disubsidi dengan harga segitu, itu banyak yang memanfaatkan tuh ya oknum-oknum orang-orang yang mampu sebenarnya, tapi mereka ngisinya yang BBM subsidi gitu. Nah, kalau menurutmu gimana? Saya melihat lebih luas ya, lebih luasnya itu saya kasihnya berkaitan dengan dampaknya berkaitan dengan ketika BBM ini naik. Otomatis kan nanti bahan baku ini akan naik, biaya sekolah kemudian juga akan naik, transportasi akan naik dan lain sebagainya. Itu nanti pasti akan naik dan inflasi pun juga akan naik dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya sih bagaimana membatasi? Kalau menurut saya ya, ini kan maksudnya macam-macam berbeda ya. Lebih pas itu ketika membatasinya agar tepat sasaran, mobilnya jenisnya yang dibatasi kan jelas ya. Kalau solar truk itu kan jelas buat ngangkut kan. Beda lagi kalau solar ini jenisnya kayak Pajero gitu ya, terus kemudian Innova. Ini kan jelas untuk mobil pribadi sebagian besar ya. Tapi ya ada sih inovasi yang jero ini buat dodolan juga ada. Tapi kan itu kayaknya mungkin membuat lebih tepat sasaran ketika jenisnya. Dan ya kan waktu itu rencana pakai aplikasi itu kan ya untuk. Iya, tapi sebelum. Jadi nggak bisa terkontrol ya dengan baik ya. Iya, mungkin juga di sisi lain mungkin ya ini berkaitan dengan subsidi mungkin katanya juga sudah terlalu tinggi, tapi kan saya nggak tahu terlalu tingginya sekian. Tapi dapat BLT saya Tiang? Enggak. Gaji September tinggi, nggak di bawah itu. Ibu usaha. Nggak terbatas ya? Nggak terbatas. Gila gajimu nggak terbatas. Biasa. Iya. Jadi ya menurut saya sih ini ya kayak buah si malakama. Tahu ya buah si malakama? Manis tak kecut? Ya nggak tahu. Duh. Si malakama itu ketika kiwi dah. Si malakama itu kiwi dah. Masuk. Iya dah. Si malakama kok kiwi? Kiwi kecut kah? Loh, si malakama itu kiwi dah. Iya. Sumpah sih. Enggak. Coba google ya. Si malakama itu bukan buah. Apa loh? Antara iki sampai iki aku bingung loh. Itu istilah dah. Iya. Nggak ada buah asli wujudnya, nggak ada tuh. Coba sih. Duh. Jadi tetap ada inilah, maksudnya itu bingung antara mau dimakan itu nanti kayak bisa keracunan, nggak dimakan itu kita sangat lapar nggak ada lagi, gitulah ke arahnya kayak kebingungan yang itu kita benar-benar sudah buntu, harus mengambil salah satunya, ada pengorbanan di sana. Mungkin yang pemerintah sedang alami mungkin juga seperti itu, ada kebingungan gitu kan. Tapi ya kalau menurut saya pribadi ditinjau lagi, kasihan juga ada masyarakat yang memang sangat-sangat membutuhkan gitu ya, terutama mungkin sepeda motor itu kan sangat bisa dikatakan itu sangat ini ya, kalau katakanlah ente kadang-kadang kok mirip Afi ya? Iya, sepeda motor ini kan terutama kayak ojek online ini kan banyak sekali gitu ya. Otomatis kan terpangkas begitu besarnya darinya ke sana. Contoh sederhana saya dari Surabaya ke Jombang, ini kan biasanya kan 30.000 itu sudah PP nggak sampai, masih sisa. 30.000 PP? Iya, itu masih sisa. Sekarang itu 40.000 PP. Iya. Kurang lebih 40.000, itulah maksudnya kan akhirnya kan efeknya semakin meningkat dan lain sebagainya. Belum lagi pedagang dan lain sebagainya, pasti terutama sepeda motor ini kalau bisa mungkin kayaknya nggak usah naik lah, khusus sepeda motor. Nah mobil dibatasi. Kebijakannya menurut saya sih seperti itu, mobil dibatasi dengan jenisnya ataupun juga tahunnya. Yang tahun-tahun baru-baru ya wis ini nggak boleh subsidi. Gitu kalau menurut saya membatasinya. Kalau truk kan jelas ya, truk bis itu kan jelas angkutan umum. Nah itu monggo nggak masalah. Bemo gitu ya. Bemo itu kan jelas, maksudnya kendaraan yang subsidi sebenarnya jelas untuk kendaraan umum, kendaraan angkutan,
ataupun juga itu tadi kendaraan-kendaraan yang lawas. Kayak Panther saya itu nggak apa-apa. Panther kan lawas kan. Oh iya. Gitu kan nggak masalah. Oke. Itu sih menurut saya. Baik, jadi itu pendapat dari mewakili MID gitu ya, Oh, pendapatnya bukan. Septian. Gani. Siaran. Gani. Iki di politik ya. Waktunya sudah habis Iya, sepertinya. mau siaran nih, 1 jam loh kita ini ngobrol. Iya. Jadi seperti itu ya kesimpulannya. Jadi kalau Enggak butuh efek jomblo berefek apa enggak? Sangat berefek ya. Nggak terlalu berefek kalau jomblo. Oh, iya. Justru yang berefek itu kan ketika sudah punya istri, anak yang membutuhkan uang biaya sekolah, membutuhkan uang masak. Misalnya dalam 1 bulan itu masak dibajet 2 juta. Karena ada kenaikan harga BBM, otomatis kan bisa nanti membengkak 2 juta atau 3 juta bahkan ya. Karena yang biasa karena beli BBM, semuanya naik juga kan ya iya, bahan-bahan. beli BBM naik. Loh, emang kemudian kalau sendiri antar istri. nggak ngefek, masa kamu ngefeknya nggak terlalu banyak ya. Ngefeknya nggak terlalu terus banyak. kamu nanti pas nikah itu kan efeknya ya WO, harga WO naik. Nanti turun lagi ini. Tapi nggak Apa mungkin kan? red card MC saya tak naikkan Iya. berarti. Kita naikkan ya. Iya, semua sudah naik, termasuk Oke. apapun yang berkaitan kan kalau bahan bakar ini kan sesuatu yang ini kan semua dibutuhkan. Jadi naik karena ya tetap beli semua kan ya. Jadi ya pasti. Tapi sekarang banyak listrik yang mobil listrik, motor Iya, listrik. kemarin saya lihat itu Murah-murah punya motor ITS, listrik. kayak ITS Oh, apa ya? iya. Tapi mahal loh ya. Kesit. Kesit ya. 20 Tak lihat juta kok- lebih ya? Iya. Iya, tapi bagus maksudnya. Itu kan produk dalam negeri kan. Maksudnya tak lihat loh, iki kok kayak Matic biasa kan, kayak motor-motor kita seperti biasa ya. Tadi loh, kok gak ada biasanya kan ada kotaan yang kayak kiri besar kan. Loh, kok gak ada itu tuh Iya, tak lihat ini sering. motor apa ya, Bang? Bagus Ternyata punyanya produknya ITS. Tapi Bagus sih. infrastrukturnya yang kurang mendukung ya. Ya proses kan. Ya, jadi kan ya masih belum kalau sekarang menurutku sih. Soalnya kan kayak ya kan butuh listrik kan, colokan listrik yang ketika mungkin Septian sudah dicas kan di rumah, aman kalau sudah. Berarti nggak bisa cas kaki itu nggak bisa. Tes aki. Enggak tuh ya Bisa. Bisa. kan butuh cas yang wattnya besar untuk bisa ngisi secara cepat gitu loh, kayak cas HP, Fast charging. fast charging. Iya. Itu harus diperbanyak di kayak pom-pom itu. Berarti POM SPBU berarti bukan hanya Listrik, SPBU iya. tapi juga SPPL. SBPL ya. Listrik itu tadi. Tapi kalau di Jakarta itu di mall-mall sudah ada di tempat parkiran mobilnya itu ada chargingnya itu. Gratis. Jadi gratis. Jadi iya. Enak, no? Jadi ada parkiran untuk mobil listrik itu parkir di situ sambil ngecas. Di Jakarta. Nggak tahu kalau di Surabaya, nggak tahu di Kamu mall. orang Jakarta? Enggak, baca berita lah. Oh, PE. Kan saya suka otomotif, saya suka lihat channel-channel otomotif, gadget itu saya suka. Perusahaanmu otomotif berarti ya? Nggak tahu Kan ya. katanya punya aja. Oh iya, Berarti bisa, kan? bisa, bisa. Pokoknya Oke. efeknya ke semua kenaikan BBM. Efeknya ke semua. Dan bantuan langsung tunai pun nggak dapat kita. Ya kan gajimu besar. Nggak bisa dibilang gaji besar itu sesuai apa enggak, berdasarkan kebutuhannya juga toh. Ada bantuan tunai yang Kalau menurutmu BLT itu maksudnya tepat sasaran atau tidak? ya pasti banyak yang nggak tepat sasaran. Duh, kok kamu melakukan statement kayak gini ya? Ya lihatan aja, maksudnya nggak usah pakai data-data lah, silakan di cross check aja kalau tambahku mengusungnya. Cemen ya. Kamu mau masuk no? Engko di kayak iki story. Kamu lihat aja wis di apa itu ya berdasarkan inilah, mungkin nggak semua tempat ya. Samen buktikan saja tetangga samen sing dia itu ekonominya kurang mampu, itu dapat apa enggak. Tapi di satu RT pasti itu ada yang kelewatan. Ya pasti Nggak ada. dapat maksudnya. Iya, ada dapat. Justru mungkin ada salah satu yang kelihatannya mampu, itu malah dapat. Jadi Itu yang salah siapa? RT-nya berarti. iya bisa jadi semua pihak ya. Semua pihak? Iya mungkin ya. Saya juga. Bukan, mungkin dari kelurahan atau RT setempat itu kurang bisa mendata kepada warga, kemudian mereka pun juga karena kan kalau yang sekarang ini itulah banyak yang nggak tepat sasaran menurutku. Gitu ya. Berarti lebih baik selain BLT berarti ya. Ya lebih baik ya subsidi tadi berarti. Subsidi apa? Ya, BBM tadi mending tetap disubsidi ya, nggak usah diberupakan BLT gitu ta. Iya harusnya sih lebih kepada ini yo. Berarti kamu setuju nggak BBM naik? Setuju. Setuju. Harus dibatasi kan kata Septian. Tapi permasalahan nih sekarang peraturan
yang Perpres berkaitan tentang itu loh belum jadi keduluan kenaikan BBM terlebih dahulu dibandingkan ada peraturan yang belum dirilis. Jadi di peraturan itu ada aturannya seperti mobil di atas 1.400 ya boleh pakai asumsi yang Pertalite harus yang itu. Lah sekarang loh kalau lihat di pom-pom kan nggak bisa melihat kan CC-nya. mana yang tepat sasaran apa enggak. Kadang bisa jadi pomnya sendiri pun nggak berani untuk menolak karena aturannya belum ada. Misalkan kalau aturannya sudah ditegakkan, pom misalkan kalau ngisi mobil 1.500 cc pakai yang subsidi, misalkan dikasih peringatan atau gimana, itu lebih. Ini sebenarnya kalau di solar ya, saya kan solar. Kalau di solar kan setiap kali ngisi kan harus memasukkan nomor plat nomor. Iya sekarang. Sebelum naik pun iya gitu. Iya, masukkan plat nomor. Di SPBU semua SPBU. Solar kan dibatasi kan. Jadi semua yang mau ngisi solar, truk, mobil, apapun itu, ketika mau ngisi solar itu nggak harus ngisi itu tadi plat nomor. Dan itu ada batasnya. Maksudnya dalam satu hari itu maksimal berapa liter? Itu ada pembatasnya. Artinya di sana kan berarti tahu kan di aplikasi itu ketika kita memasukkan sebuah nomor polisi kan langsung muncul kan jenis kendaraannya ini. Nah kalau misalkan ini mobil-mobil yang tidak masuk kategori subsidi harusnya kan bisa langsung tertolak. Ini tidak bisa. Harusnya mungkin kan bisa. Tapi banyak. Ya itu kan ya mudah-mudahan lah kita. Berarti setuju gak naik BBM? Saya sebagai warga gak setuju lho dengan sebenarnya ya. Kita ekonomi baru bangkit dari pandemi. Maksudnya cari kerja susah. Loh, kamu mau nyari kerja kan? Bukan, sudah kerja kamu. Orang yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan masih susah. Mau barusan bangkit gitu loh. Ini sudah kena ini. Tapi kalau misalkan ada faktor-faktor lain kan kita masyarakat kan nggak mau tahu kan. Yang pemerintah sendiri kan yang punya wewenang kan digaji masyarakat kan. Oke. Jadi seperti itu ya mitra muslim terkait pendapat. Enak menyimpulkan dong. Makanya aku di tengah. Jadi kalau tadi Septian ambil jalan tengahnya gitu ya. Jadi antara setuju nggak setuju, tapi kalau langsung tiba-tiba naik nggak setuju karena lebih baik itu dengan aturan-aturan yang seperti yang sempat disampaikan di media sosial dan lain sebagainya, ada aturan-aturan cc mobil dan lain sebagainya. Membatasi lah ada untuk konsumsi pembatasan. BBM subsidi tadi. Jadi itu mungkin lebih tepat sasaran karena Dani tadi juga mengatakan kalau BLT itu pun kebanyakan gitu. Tapi pasti ada yang tepat sasaran. Ya, ada juga dari yang 270 juta ini loh berapa persen yang dikasih cuma 20 mungkin 30 juta. Nah itu sisanya yang sisanya. Nah itu ya jadi itu kalau tapi ini ya ngobrol biasa ya. Ini pendapat kami. Ini pendapat biasa. Ya pendapat kita bukan ranah publik. Iya. Agak serius ini di akhir. Jadi kalau menurut kalian gimana? Langsung aja komen di bawah sini. Setuju atau tidak? Dan jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan jangan lupa follow Instagram kami masing-masing. Saya Raga Satria. Saya Dani Abdurrahim. Dan saya Septian Muhammad. Untuk pertanyaan setuju atau tidak BBM naik, pasti ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi untuk pertanyaan Dani setuju nggak kalau nikah, pasti semuanya jawab setuju. Gitu tahun ya. ini gitu ya. Tinggal It's berapa bulan lagi loh. Bulan lagi. Oktober, November, Desember 3. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Iya. Cepet ya. Oke. Ya, kita akhiri ya. Ya, kamu yang closing coba. Yaudah, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Baik. Langsung Ya. Guys, assalamualaikum. Tutup. Terima kasih. Semoga manfaat seterusnya. Doa. Iya. Baik, demikian Mitra Muslim Podcast Majelis Ikhwan Idaman malam hari ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.